Hai, perkenalkan nama saya Aditya Tamba, NIM saya F1E222028. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2022 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari fungsi algoritma asli dan juga fungsi eksponen asli. Di sini fungsi algoritma asli dapat didefinisikan sebagai fx sama dengan len x sama dengan batas dari 1 sampai x 1 per t, di mana x besar dari 0. Ada pula sifat-sifat dari len itu sendiri, yakni yang pertama len 1 sama dengan 0 atau E pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang keduanya yakni len A dikali B sama dengan len A ditambah len B. Yang ketiga, len A per B sama dengan len A dikurang len B. Adapun sifat ln yang keempat, yakni len A pangkat R sama dengan R dikali len A, yakni R tersebut dimana pangkat dari A. Adapun logaritma asli tersebut memiliki basis 10 yang dapat didefinisikan menjadi Y pangkat 10 sama dengan log A. Dan logaritma natural memiliki basis bilangan atau konstanta, yakni E atau bilangan Euler, yang dapat didefinisikan juga menjadi Y sama dengan E len, di mana E besarnya sama dengan 2, besarnya atau nilainya sama dengan 2,178 bilangan Euler. Adapun turunan dari fungsi logaritma, yakni jika kita ingin menurunkan fungsi len x, dapat diturunkan dari ruas kiri dan ruas kanan. Di sini adapun rumusnya itu len x sama dengan batas 1 sampai x 1 per t dt, di mana x besar dari 0. Di sini ruas kirinya yakni dx len x sama dengan dari ruas kanan dx batas dari 1 sampai x 1 per t dt. Di sini menggunakan rumus teorema dasar kalkulus 1. Adapun langkahnya, kita pada ruas kiri kita biarkan dan ruas kanan digunakan untuk mencari turunan dari integral dan menggunakan teorema kalkulus 1 atau TDK 1 menjadi dx len x sama dengan 1 per x. Secara umum kita dapat mendefinisikan juga rumusnya menjadi dx len u dari x sama dengan 1 per u dari x dikali dx u dari x. Di sini kita menggunakan aturan rantai. Adapun contoh soal yang pertama, di sini kita disuruh mencari f aksen x dari soal yang ada, yang dimana satu yaitu soalnya fx sama dengan len 3x, dimana di sini kita harus mencari turunannya. Yang pertama itu len 3x, yang turun pertamanya adalah fokus kepada yang di depan x itu, yaitu 3 len, jadi turunannya adalah 1. Jadi di sini kita sudah mendapatkan turunannya, yaitu adalah 1.
lalu kita masukkan menjadi f aksen x sama dengan 1/3x yang berasal dari soal itu sendiri dikali 3 sama dengan 1/x. Baru soal yang kedua, yakni soalnya adalah fx sama dengan 4 ln x. Untuk ln x nya turunannya adalah 4 dikali 1/x. Maka kita buat menjadi 4/x. Pada soal nomor 3, yakni soalnya fx sama dengan ln sin x, yakni 1/sin x yang di depan ln adalah sin. Jadi 1/sin x dikali turunan sinnya tersebut sendiri adalah cos x. Jadi ini adalah cos x per sin x yang dapat disederhanakan menjadi kotangen x. Pada soal nomor 4, yaitu soalnya adalah fx sama dengan ln x kuadrat ditambah 2x. f aksen x atau turunan pertamanya adalah 1 dibagi x kuadrat ditambah 2x, lalu kita turunkan lagi x kuadrat ditambah 2x menjadi 2x tambah 2. Di sini dapat kita buat menjadi f aksen x sama dengan 1/x kuadrat ditambah 2x, 2x ditambah 2 sama dengan 2x tambah 2/x2 tambah 2x. Baru pada soal nomor 5, yakni soalnya fx sama dengan ln sin dari 4x tambah 2. Di sini turunan pertamanya adalah 1/sin 4x tambah 2. Lalu cari untuk turunannya, yaitu 4x ditambah 2, atau kita tulis dulu 1/sin 4x tambah 2 dx sin dari 4x tambah 2. Untuk mengurutkannya, kita dapat menggunakan aturan rantai, di mana turunan dari sin adalah cos, kemudian kalikan dengan turunan sudut dari sin ini, yaitu turunan dari 4x tambah 2 yaitu 4x, dan hasilnya adalah 4 dikali cos per sin. Jadi hasilnya kotangen 4x tambah 2. Lalu kita juga dapat membuat menjadi 4 aksen x sama dengan 1/sin dari 4x tambah 2 turunan dari dx sin dari 4x tambah 2 sama dengan 1/sin dari 4x tambah 2 cos 4x tambah 2 kali 4 sama dengan 4 kotangen dari 4x tambah 2. Adapun soal nomor 6, yakni fx sama dengan ln dari akar x. Di sini ditulis fx sama dengan ln x akar 2, di mana akar itu bentuknya lainnya adalah setengah. Lalu kita dapat mengubahnya menjadi f aksen x sama dengan 1/x pangkat 1/2 dikalikan lagi pangkatnya 1/2 dikali x dikurangi pangkat minus setengah, minus dari 1/2 itu, lalu diubah bentuk akar dikalikan 1/akar x, maka hasilnya sama dengan 1/2x, dan kita dapat membuatnya menjadi ln x kuadrat tambah 2 sama dengan 2 tambah ln x kuadrat. Pada nomor 6 tersebut, yaitu kan ditulis ln 1/2 karena akar itu kan berbentuk 1/2, lalu dikalikan pangkatnya 1/2 kali x lagi dikurangi pangkat minus setengah, lalu diubah bentuknya lagi ke akar dikali
dikalikan 1 akar X. Hasilnya sama dengan 1/2X. Pada soal nomor 7, fx sama dengan x ln x2 x kuadrat, dimana pada soal nomor 7 ini berbentuk perkalian, maka kita harus menggunakan soal berbentuk perkalian, dimana di sini terdapat fungsi yang melibatkan dua fungsi yang harus saling dikalikan, dimana x-nya adalah polinomial 1 dikalikan ln x2. Maka kita harus menentukan fungsinya. Sini udah ada f aksen x sama dengan x dikali ln x kuadrat. F aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah u dikali v aksen, dimana itu adalah rumusnya. Di sini kita mendapatkan u-nya sama dengan x, v-nya sama dengan ln x kuadrat, u aksennya sama dengan 1, v aksennya sama dengan 1 per x kuadrat dikali 2x sama dengan 2x kuadrat. Lalu kita substitusikan u, v, u aksen serta v aksennya ke dalam rumus yang dimana rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah u dikali v aksen, yakni menjadi hasilnya ln x kuadrat ditambah x dikali 2x sama dengan ln x kuadrat ditambah 2 sama dengan 2 ditambah ln x kuadrat. Ada pula soal nomor 8. Pada soal nomor 8 yakni fx sama dengan ln x kuadrat ditambah 1 pangkat 4. Di sini kita dapat menggunakan cara pertama kita dapat menurunkannya secara langsung, yakni jadi f aksen x adalah 1 per x kuadrat ditambah 1 pangkat 4, kemudian dikalikan turunannya sendiri, yaitu menjadi x2 ditambah 1 pangkat 4 pangkat 3. Untuk menurunkannya menggunakan aturan rantai menjadi 4x kuadrat ditambah 1 menjadi 3 dikalikan dengan turunan x kuadrat yaitu 2x, dan hasilnya sama dengan 8x per x kuadrat ditambah 1. Lalu kita dapat menggunakan cara yang kedua juga, yaitu caranya itu menggunakan sifat logaritma natural, di mana di sini pangkatnya bisa turun ke depan menjadi 4 dikalikan ln x kuadrat ditambah 1, sehingga turunannya adalah turunan dari ln x kuadrat tambah 1. Nah, dimana 4 dikali 1 per x kuadrat tambah 1 dikali 2x sama dengan 8x per 2x per x kuadrat tambah 1. Turunan dari ln x kuadrat tambah 1 dapat dibuat menjadi f aksen x sama dengan 1 per x kuadrat ditambah 2x sama dengan 8x per x2 tambah 1. Hasilnya sama dengan seperti cara 1, namun pada cara 1 di sana menggunakan dapat diturunkan secara langsung, namun pada cara kedua menggunakan sifat logaritma natural. Lalu saya akan lanjut kepada fungsi eksponen asli. Di sini fungsi eksponen asli itu sendiri adalah inverse dari fungsi logaritma asli, di mana juga memiliki notasi yakni eksponen asli sama eksponen asli atau eksponen x sama dengan e pangkat x. Rumusnya yakni x sama dengan e ln y, atau bisa dibuat menjadi y sama dengan e pangkat x. Di sini karena ingin fungsi y sama dengan n, kemudian karena ingin mencari grafik eksponen x
Adapun sifat-sifat dari eksponen X itu sendiri, yakni sama dengan bilangan pangkat lainnya. Pada sifat-sifat eksponen X, yakni ada E pangkat 0 sama dengan 1, E pangkat 1 sama dengan E yang besar nilainya 2,718. Secara umum ada pula rumusnya, yaitu dx E pangkat X sama dengan E pangkat X. Secara umum turunan dari eksponen U, di mana U adalah fungsi yang bergantung pada variabel X, adalah E pangkat U dikalikan U aksen atau U aksen dikali E pangkat U. Di sini ada pula contoh nomor 1, yakni f X sama dengan E pangkat 4 X kuadrat. Pada langkah pertamanya kita turunkan pangkatnya menjadi 8x dikali E pangkat 4 X kuadrat. Lalu kita dapat tuliskan menjadi f aksen X sama dengan 8x dikali X pangkat 4 dibalik X 4x kuadrat, dimana E pangkat 4x kuadrat tersebut kita dapatkan dari soal. Pada contoh soal nomor 2, fx sama dengan E pangkat negatif X kuadrat. Lalu kita turunkan lagi pangkatnya menjadi negatif 2x. Lalu kita kalikan dengan E pangkat negatif X kuadrat. Pada soal nomor 3, yakni fx sama dengan E pangkat tan X, dimana kita juga harus menurunkan tan X nya menjadi sekan pangkat 2x. Dapat kita tuliskan menjadi f aksen X sama dengan sekan 2x dikali E tan X, dimana E tan X tersebut adalah dari soalnya sendiri. Pada nomor 4, soalnya ini fx sama dengan E pangkat 2x kuadrat dikurang X. Lalu kita turunkan menjadi 4x dikurang 1, dan kita tuliskan lagi menjadi f aksen X sama dengan 4x dikurang 1 dikali E pangkat 2 dikali X kuadrat kurang X. Pada soal 5, kita harus menggunakan aturan perkalian karena berbentuk fungsi yang melibatkan perkalian antara dua fungsi. Di sini kita telah mendapatkan U-nya sama dengan X kuadrat, V-nya sama dengan E pangkat 2X kuadrat, U aksennya sama dengan 2X, V aksennya sama dengan 4X E pangkat 2x kuadrat. Lalu di sini ada rumusnya, yaitu f aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen lagi. Lalu kita substitusikan U aksen serta V aksennya ke dalam rumus menjadi 2x dikali E pangkat 2x kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 4x dikali E pangkat 2x kuadrat sama dengan 2x E pangkat 2x kuadrat dalam kurung 1 tambah 2x kuadrat. Yakni kita lanjut pada soal nomor 6. Pada soal nomor 6 sama dengan nomor 5 harus menggunakan aturan perkalian, mana di sini kita harus mencari U dan V-nya terlebih dahulu. Mana U-nya sama dengan E pangkat 2x, V-nya sama dengan 2x
U aksennya sama dengan 2E pangkat 2X. V aksennya sama dengan 4X pangkat 2X kuadrat. Mohon maaf, maksud saya V aksennya sama dengan 2 cos 2X. Di sini kita masukkan lagi ke rumusnya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Kita substitusikan U aksen dan V aksennya ke dalam rumusnya, menjadi 2E pangkat 2X dikali sin 2X ditambah E pangkat 2X dikali 2 cos 2X menjadi 2E pangkat 2X dalam kurung sin 2X ditambah cos 2X. Begitulah penjelasan saya mengenai fungsi dari algoritma asli dan fungsi eksponen asli. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih.